Siratul Abdal oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Bahagian ketiga. 21. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang saleh itu adalah mereka akan memotong dunia seperti tali anyaman, dan untuk urusan agama mereka akan mengambilnya sekuat-kuatnya. Mereka akan mengambil manfaat dari kesenangan-kesenangan dunia seperti apa-apa yang dibawa seekor semut dengan menggunakan mulutnya, dan tentang takwa mereka akan menyapu bersih. Mereka akan membuat dirinya lurus seperti seorang pembuat panah yang sedang meluruskan panahnya. Segala keinginan yang ada pada mereka akan dimusnahkan, dan yang tersisa adalah keinginan Tuhan sebagai pangkalnya, dan kepada pangkal atau pokok itu mereka berpegang teguh. Mereka akan mengutamakan Tuhan pada setiap jalan dan tidak akan mempedulikan hiruk-pikuk orang-orang bodoh, dan tidak akan memperhatikan mereka itu termasuk manusia macam apa. Dan mereka menyangka nasib mereka seperti tanaman yang dicabut, tapi mereka tidak akan takut. Mereka mendapatkan ilmu dengan kecintaan, bukan kerana jerih payahnya. Mereka akan diberi minum dari gaib. Mereka akan minum dengan puas. Orang-orang yang saleh itu akan memotong gairullah dengan mata pisau yang tajam, kerana Allah mereka masuk dalam kesusahan. Iblis tidak dapat menempatkan mereka dengan kesulitan, dan dengan nur-nur mereka itu mereka akan melawannya. Maka syaitan tidak dapat mengurangi cerit minum yang mereka minum, dan syaitan takut anak panah yang diluruskan dengan dipanaskan pada api. Tidak engkau lihat pada mereka cara bicara yang banyak ngomong, secepat serta kering makrifat, tapi yang akan engkau lihat adalah ruh dan marifat. Orang-orang yang saleh memerangi keinginan-keinginan nafsu mereka dan terjun dalam peperangan itu. Mereka itu adalah kaum yang cerdik bijaksana, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka meminum minuman apa saja yang ada pada bejana suluk, kerana mereka telah tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti seorang fakir, dan juga kerana mereka seperti seorang yang tamak dengan dalam suluknya, serta mereka tidak pernah merasa puas. Mereka lebih memilih yang paling utama dan yang paling lazat. Allah meluarkan dan memotong keinginan-keinginan lainnya, dan Allah memberi taufik kepada mereka dengan menolak yang selainnya dan memperbaiki jalan mereka menuju Allah supaya yang buruk cara jalannya mengetahui bahawa mereka itu adalah orang-orang benar. 22. Dari antara keistimewaan orang-orang saleh itu adalah mereka akan disucikan dari keburukan-keburukan seperti seorang wanita yang kembali suci dari haidnya. Allah menerima taubat mereka dan mereka ditarik ke arahnya. Mereka merobohkan bangunan nafsu dengan tangan mereka sendiri, juga dengan tangan Allah. Mereka melihat Allah dengan mata ruhnya yang indah, dan mereka mensucikan dirinya dari segala keraguan, dan dalam hal ilmu mereka itu sempurna. Mereka memiliki kedudukan yang lebih dekat dengan Allah, melebihi malaikat, kerana mereka telah melawan hawa nafsunya. Mereka bangkit sambil membawa beban berdiri kukuh bagaikan lelaki yang berbadan tegap. Api kecintaan mereka terbakar. Sengatan kalajengking nafsu mereka hilang, dan mata pedang mereka bertambah tajam. Maka mereka potong segala penghalang. Orang-orang saleh itu fana dalam penghikmatan kepada Tuhan. Maka tidak satu waktu pun berlalu melainkan mereka sedang beribadah. Allah mencegah hati mereka dari selain Allah dan meluapkan rasa cinta kepada mereka. Semua bahagian terkecil sekalipun yang ada pada mereka tunduk kepada Tuhannya,
dan kecintaan kepada Tuhan menjadi makanan mereka yang akan diberikan kepada mereka. Mereka meletakkan tangannya di atas makanan mereka supaya tidak diambil oleh selain mereka, dan mereka adalah kaum yang dicemburui. Mereka menangis demi kekasihnya, dengan luruhan bulu matanya dan kesedihannya menyakiti hati mereka. Mereka membuat penuh seperti tempat minum yang dipenuhi air kerana mengingatnya, dan demi untuknya sepanjang masa mereka dirundung kegelisahan. Hati mereka menjadi panas seperti batu yang dipanaskan dengan kecintaan Allah. Rasa haus mereka kian bertambah kerananya. Bagi mereka ada kedudukan di sisi Allah yang tidak diketahui oleh makhluk. Kerana itu orang-orang jahil memandang hina dan mencelah mereka. 23. Dari antara tanda-tanda orang saleh itu adalah bahawa mereka tidak takut terhadap benturan-benturan fitnah. Mereka akan menyeberangi lautan-lautan bala seperti kapal-kapal yang membelah air. Mereka tidak akan mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil, dan mereka akan memperbaiki sesuatu yang sudah bercampur itu. Mereka akan mencari takwa dan tulus murni melakukannya. Tidak ada satu titik pun bercampur kepadanya. Mereka tidak menginginkan perpaduan warna. Mereka mempunyai tanah yang tidak terpisah dengan hujan lebatnya, kerana hujan itu menjadinya hijau. Mereka memiliki tombak yang akan membunuh serigala. Fitrat mereka yang luhur lagi mulia, laksana bukit yang menjulang tinggi, maka kuali fitratnya itu mendidih, matang dengan kecintaan ilahi. Dan orang-orang yang datang dan duduk bersama-sama dengan mereka, walaupun unta besar dan gemuk yang merasa terbebani dengan kecintaan terhadap dunia, ia akan masuk kepada lubang jarum dengan berkat kaum yang bertakwa. Dan siapa saja yang termasuk penyembah taghut dan ia datang kepada mereka, maka tiba-tiba ia termasuk di antara mereka yang saleh, tidak berbuat kefasikan. Dan siapa yang takabur seperti syaitan, dan dengan tiba-tiba mendatangi mereka untuk beriman, lalu ia tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, dan ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Maka jangan heran, hai orang-orang yang mendengar, mereka itu mempunyai kedudukan yang lebih mulia dari itu. Dan bagaimana aku menjelaskannya, sedangkan kalian telah memahaminya? Mereka itu adalah kaum yang menangis. Air mata mereka tercurah lebih banyak dari air yang kamu minum. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang saleh itu adalah mereka mengeluarkan sumsum sumber kebaikan dari tembunan panenan amal-amal saleh. Mereka akan meninggalkan sisa rontokannya untuk ahli kesesatan. Mereka mengambil yang murni dan tidak menyertakan kebakilan, dan mengenai kebenaran mereka akan menyelidikinya. Mereka akan menggerak segala sesuatu sehingga apa yang ada di bawahnya akan muncul dan apa yang mereka cari keluar di hadapan mereka. Mereka tidak akan mengingkari satu perkara pun yang diingkari oleh orang-orang bodoh, malah mereka akan membenarkannya. Mereka tidak hidup seperti para pelaku bisnis yang tak bermodal, melainkan mereka itu mengumpulkan kebaikan pasar akhirat dan tidak akan lengah. Mereka tidak akan mendengarkan kegelisahan dan keluh kesah hatinya seperti suara kuali yang mendidih, dan dengan tongkat itu akan memukul iblis, dan mereka akan menjauh dari segala kefasadan demi sang kekasih mereka memperuntukkan itu. Mereka mematahkan gigi-gigi geraham ular yang menyesatkan Adam dan memukulnya sampai roboh dengan cemeti yang melukai. Ular itu tidak dapat menghindari mereka, dan ia akan lari dari kaum yang melemparinya. Mereka telah menyegerapnya seperti seekor singa, dan mereka mengharuskan dirinya supaya dapat memusnahkan sumbernya dan menyelamatkan manusia dari kejahatannya, dan mereka pun tulus mengerjakan itu.
Mereka akan mencabuti bulunya sebagaimana domba jantan yang dibersihkan bulunya supaya dapat lihat dalam keadaan tak berbulu. Lalu dengan mata lembing mereka akan dilempar. Leher mereka tunduk kepada Tuhan mereka dan kepadanya mereka berserah diri. Mereka adalah kaum yang pandangan mata manusia dibuat kabur dan mereka membuat takjub para malaikat dengan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka menaruh daging-daging mereka dalam pola Tuhan, dan Allah memakan habis apa yang terdapat di atas meja. Dan mereka dimakan dengan ujung-ujung jari kecintaan, dan mereka telah fana demi kekasih yang mereka pilih. Penulis Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, 14 hari bulan Desember 1903 Masih. Akhir bagian 3.